Selamat pagi, Shalom. Apa kabar semuanya? Baik. Hari ini sebelum kita mulai ibadah, mari langsung ajak semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Ibadah sekolah minggu hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Adik-adik, kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sayang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkata di atas pujian. Ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tinggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sayang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkata di atas pujian. Tuhan Raja, Dia yang berkata di atas pujian. Anak-anak, sebelum kita lanjut akan ibadah kita mau menyerahkan ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang cerah, untuk pagi ini Tuhan mengundang kami kembali untuk datang beribadah. Tuhan Yesus, anak-anak yang sedang di rumah mengikuti melalui online, kiranya Tuhan berkati dengan hati yang gembira, dengan hati yang sukacita, sehingga mereka sungguh-sungguh menikmati pujian. Dan tolonglah anak-anak ya Tuhan untuk bisa berkonsentrasi dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman yang akan disampaikan nanti. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, ingat 1 Oktober kita memperingati hari apa ya kemarin? Ayo, siapa yang tahu? Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila. Sekarang besok adalah 5 Oktober. Ada yang tahu? Hari apa? Oh, gampang ayo. Itu hari ABRI loh, Sir. Ya? Gampang itu. Anak-anak semua ini adalah pahlawan-pahlawan kecil. Siapa panglima kita, Nana? Tuhan Yesus dong. Yesus ya. Kita pujikan Aku Pahlawan Kecil. Ya, nyanyi. Nyanyi.
Oke. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Sekali lagi ya. Oke. Semuanya harus semangat ini. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Anak-anak, kita ini adalah pahlawan-pahlawan Kristus. Kita harus punya komitmen, kita mau maju terus, pantang mundur. Kita pujikan, akulah pahlawan Kristus. Musuhku, kutembak dengan imanku. Aku pahlawan Kristus, ku tetap maju, aku pantang mundur, melihat kanan kiri, iblis musuhku, kutembak terkejar dengan imanku. Semianti, dialah sesotong. Saya mau cerita ya apa yang sudah Yesus buat buat saya. Pasti tahu? Ya? Tahu enggak? Apa ya Rasul? Nggak Tahu? Kita pujikan stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Oke. Nah, pakai gerakan. Ayo. Tani, stop. Stop. Rasaku hangatkan jiwaku, aku diami hatiku, sucikan aku terus. Stop. Dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan hatiku. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Yohanes, mari kita
ambil waktu untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo lipat tangan dan tutup matanya ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami boleh bersama-sama untuk bersekutu, mendengarkan firman-Mu dan serta memuji nama Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau menolong setiap kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan sikap yang tenang, dan kiranya ya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar dapat membuat kami supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang teguh, dan serta menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau berkati Lose Yohanes juga dalam pemberitaan firman-Mu supaya dapat membimbing setiap anak-anak dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik, selamat siang semuanya. Mari hari ini kita kembali di dalam sekolah minggu online pada siang hari ini. Lose mengajak setiap kita membuka Alkitabnya. Kita semua mari membawa Alkitab, kita buka dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ke 4. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kalau kalian sudah menemukan, Lose bacakan bagi kalian semuanya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, hari ini tanggal 4 Oktober. Besok tanggal 5 Oktober. Tadi waktu pujian sudah tahu kan, Lose Sotong sudah memberitahukan kepada setiap kita. 5 Oktober bangsa Indonesia memperingati hari apa? Hari ABRI. ABRI itu singkatannya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi pada 5 Oktober itu adalah hari yang dikhususkan untuk mengucapkan terima kasih dan memberikan pujian-pujian, memberikan peringatan kepada para tentara yang berjuang selama ini menjaga keamanan bangsa Indonesia ini. Karena itu, hari ini Lose pun juga memakai baju tentara. Lalu juga ada tulisan CIA. Nah, adik-adik perlu kalian ketahui terlebih dahulu ya, sebelum masuk di dalam pengajaran firman Tuhan. Seharusnya bulan Juni yang kemarin itu kita mengadakan camp anak di Kalibaru Cottage. Tetapi sayang, karena pandemi yang terjadi ini, karena pandemi virus COVID-19 ini, maka dengan sangat disayangkan akhirnya dibatalkan. Padahal Lose sebagai panitia dan guru-guru kalian banyak yang jadi panitia sudah pesen kaos. Nah, temanya itu adalah tentang tentara. Seharusnya kalian ketika camp tersebut diberikan baju yang sama ini. Jadi temanya tentang tentara. Tapi kalian tidak perlu berkecil hati, karena Lose pada hari ini menyampaikan firman Tuhan yang seharusnya menjadi tema pada camp anak tersebut. Nah, salah satu ayatnya dari 4 ayat yang Lose barusan bacakan tadi. Nah, sebelum kita melihat apa maksud Paulus menuliskan ayat-ayat tadi kepada Timotius tentang gambaran seorang prajurit yang melakukan perjuangan. Nah, terlebih dahulu supaya kalian mengerti, coba kalian saksikan berikut ini.
Dan nanti ketika sudah lihat videonya, silakan Lose mau mengajak kalian menilai kriteria prajurit yang baik itu seperti apa. Kita saksikan videonya terlebih dahulu. Baik, selamat siang semuanya. Saya Komandan Yohanes dari Batalion GKT. Hari ini seperti biasanya tahun ajaran yang baru, saya sebagai komandan akan mengadakan tes masuk tentara yang baru. Kalau kalian sekolah minggu, kalian sekolah online semua kan? Nah, ini tes masuknya untuk perekrutan tentara baru juga dilakukan secara online. Kita tunggu ya, ada berapa orang yang mendaftar. Kita akan mengadakan ujian masuk bagi mereka. Siapa yang masuk dan siapa yang tidak. Kita lihat. Oke, baik, kita langsung mulai tes masuknya. Silakan semua yang sudah mendaftar boleh muncul secara online. Loh, cuma 2. Mana teman-temannya yang lain? Cuma 2. Siap Pak. Aduh, berarti tahun ini adalah tahun yang paling buruk, cuma 2. Nggak apa-apa. Oke, silakan perkenalkan dari sebelah kanan dulu. Ini sebelah kanan saya. Siap. Nama Kopral Sotong. Kopral Sotong, siap. Yang sebelah kiri, silakan. Nama Kopral Yanti. Siapa? Kopral Yanti. Duh, gimana ini? Oke, Kopral Sotong, dari mana asalnya? Siap. Dari Banyuwangi. Kamu dari mana? Surabaya. Yang tegas dong. Surabaya. Aduh, punya 2 murid kayak gini semua. Aduh. Oke, kalau gitu latihan dasar dulu ya. Hormat, gerak. Oke, lumayan. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Aduh. Maju 1 langkah, jalan. Ini kok Kopral Yanti ini salah terus dari tadi. Mundur 2 langkah. Oke, bagus. Kalau gitu istirahat di tempat, gerak. Kopral Sotong ini bagus. Kopral Yanti ini kok kayaknya enggak niat ya. Aduh. Kalau gitu coba sekarang latihan dasar sudah selesai. Baik, latihan ketahanan fisik. Jalan di tempat, gerak. Berhenti, gerak. Oke, baik. Tes yang ketiga. Sekarang memperlihatkan jurus ilmu pedang. Silakan Kopral Sotong duluan. Maju. Oke, bagus. Silakan. Stop. Bagus, lumayan. Sekarang boleh mundur. Bagus. Jurus harimau terbang. Oke, Kopral Yanti, silakan perlihatkan jurus ilmu pedangnya. Ya, ini jurus apa ini? Ini jurus kangguru berenang. Aduh. Stop. Langsung aja. Tes keempat. Langsung kalian coba bertarung. Coba menang siapa. Ayo tes keempat. Mulai. Kopral Sotong, nggak kelihatan. Masuk.
Stop. Ini sudah pasti kalah. Oke, langsung saja. Nggak usah pengumuman lama-lama. Kopral Sotong, Anda diterima. Terima kasih. Siap. Ya, aku diejek terus. Sis, sudah ndak ikut, sudah. Bye-bye. Baik, gimana tadi? Ternyata Lose di video tersebut jadi komandannya. Nah, adik-adik, di dalam perekrutan tentara tersebut, kira-kira menurut kalian, kalau kalian jadi Lose, jadi komandannya, kira-kira kalian pilih prajurit yang mana? Kopral Sotong atau Kopral Yanti? Lose yakin, pasti pendapat kalian sama dengan pendapat Lose. Kalian pasti memilih prajurit yang kuat, prajurit yang disiplin, prajurit yang tegas, prajurit yang betul-betul itu dinamakan prajurit yang baik. Pasti kalian juga memilih Kopral Sotong kan? Nah, adik-adik kalau kita melihat, kenapa sih kalian juga memilih Kopral Sotong dibandingkan Kopral Yanti? Nah, karena Lose yakin alasannya pun juga sama seperti Lose. Karena apa? Memang itu adalah seharusnya prajurit yang baik itu seperti itu. Perjuangannya begitu kentara. Nah, adik-adik, Paulus pun juga memberikan sebuah gambaran ketika menuliskan surat ini kepada Timotius. Nah, pada saat itu Timotius itu sedang menjadi seorang gembala jemaat di kota Efesus. Nah, adik-adik, apa yang terjadi ketika Timotius itu sedang melayani di kota Efesus? Nah, ternyata di kota Efesus pada saat itu banyak sekali ditemukan orang-orang Kristen, tetapi mereka ini adalah orang Kristen yang asal-asalan juga. Ketika mereka mengalami penderitaan, mereka tidak kuat, mereka menyerah. Bahkan mereka bilang, daripada saya jadi Kristen menderita, mending saya meninggalkan agama Kristen dan meninggalkan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan di antara mereka pun juga, mereka itu ada yang tergoda. Wah, tergoda apa? Untuk mengikuti ajaran agama lain, ajaran-ajaran lain yang tidak sesuai dengan Alkitab. Banyak di antara mereka itu mereka yang pergi ke kuil-kuil berhala. Untuk apa? Menyembah patung, adik-adik. Bukan menyembah Allah yang benar yang diajarkan oleh Paulus dan juga oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita melihat, ternyata di dalam situasi semacam ini, Paulus itu kembali mengingatkan mereka. Apa itu? Coba kalian lihat ayat 1. Langsung bacakan lagi ayat 1. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita melihat di bulan Agustus yang kemarin, Lose Evelyn juga sudah mengajarkan kita bahwa kita ini adalah pejuang-pejuang Kristus. Ketika kita melawan iblis, itu kita adalah memakai iman kita. Sehingga apa? Sehingga kita menang dari iblis. Nah, begitupun juga ketika kita mengalami penderitaan dan juga aniaya. Mungkin kalian mengikuti Kristus sekarang ini tidak sampai dihajar begitu rupa seperti yang dialami oleh orang-orang Kristen zaman dulu. Tetapi paling tidak, pernah tidak kita menderita ketika ikut Kristus? Kita diolok-olok teman kita. Kita sering kali diejek teman kita. Karena apa? Karena kita mengikuti Tuhan Yesus. Kalau minggu, waktunya ke sekolah minggu. Tapi mungkin tidak. Kita kalau diajak teman kita, ngapain minggu ke gereja? Minggu itu kan libur, bisa bangkong sampai siang. Sudahlah, tidak usah ke sekolah minggu. Toh, hari Minggu itu kumpulannya film-film kartun di TV, banyak sekali. Ngapain kamu ke gereja? Nah, adik-adik, kalau kita mengalami semuanya itu, apa yang kita jawab? Nah, hari ini kita lihat bahwa kita bisa menghadapi semuanya itu. Kita bisa tetap kuat
bukan karena pertolongan papa, mama, atau lose-lose kalian, tetapi yang terutama karena kalian bisa kuat karena kalian beroleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, lalu Paulus pun juga membuat sebuah gambaran, yaitu tentang seorang prajurit. Nah, Paulus itu mengatakan begini, pernah tidak kalian menemukan seorang prajurit ketika membawa senjata mau ikut perang, tetapi prajurit tersebut masih mikirkan hal-hal yang tidak penting? Contoh, mau perang ini, mau berangkat, bentar komandan, stop dulu, izin dulu, kayaknya jemuran di rumah saya itu belum tak angkat, ini sudah mendung. Nah, pernah enggak kalau kalian jadi komandan, mending apa? Sudah wes, kamu pulang aja, enggak usah balik mungkin gitu ya. Atau pernah enggak mau perang, seorang prajurit mau perang, bentar komandan, saya mau lihat HP saya ini sudah saya bawa atau enggak ya. Kalau belum dibawa, saya balik lagi ke rumah. Nah, saudara, itu bukan hal penting. Ketika seorang prajurit mau berjuang, masih memikirkan hal-hal yang sepele. Ngangkat jemuran lah, lupa matikan keran air lah, lupa matikan kompor lah. Tidak mungkin saudara prajurit bisa melakukan seperti itu. Nah, saudara sekalian, kalian pun juga ketika menjadi seorang prajurit, kalian melawan iblis, kalian melawan segala apa yang kalian alami selama di dunia ini. Kalian bisa kuat karena kasih karunia dari Tuhan Yesus. Jadi gambarannya, ketika kalian berjuang, ingatlah, jangan sampai kalian masih memikirkan hal-hal yang kecil. Kalian sebagai prajurit, kalian pun juga harus jadi prajurit yang baik. Dan juga dikatakan di dalam ayat 4 yang B, kalian berkenan kepada komandan kalian. Adik-adik, kalian pun juga di dalam hidup ini sedang mengalami yang namanya perjuangan. Lose mengajarkan hari ini kepada setiap kalian berjuang itu adalah untuk menyendangkan komandan kalian. Siapa itu? Tuhan Yesus. Dan ketika kalian sebagai prajurit, kalian bisa kuat, kalian bisa menang nantinya. Itu semua karena siapa? Karena Tuhan yang memberikan karunia kepada Lose dan kalian semua. Hari ini, mari kita berjanji untuk kita terus berjuang. Kita sebagai prajurit-prajurit Tuhan, untuk kita terus maju, bersandar penuh kepada Tuhan. Kita menyenangkan komandan kita, yaitu Tuhan Yesus. Amin.